Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kembali kita bertemu setelah 2 kali pengajian saya berhalangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tafsir pada pertemuan-pertemuan yang lalu masih berkaitan dengan yang halal dan yang haram, khususnya berkaitan dengan makulat, konsumsi yang kita makan, yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Ayat berikutnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Ini dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Kita lihat bagaimana dijelaskan oleh Allah dan diterangkan oleh para mufassir untuk memudahkan kita memahami tentang ayat makulat ini. Kita mulai, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu bangkai. Diharamkan ini tidak disebutkan fa'ilnya, maksudnya Allah mengharamkan, sama seperti diwajibkan kepadamu berpuasa. Anak kepegah so wajib karena sudah lumrah dipahami, hai so lain wajib puasa kan Allah. Tapi dalam ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, tidak disebutkan Allahu kataba. Nah panjang bahasa lagi contoh, dilarang naikkan sandal. Nya hana pehtanya yang so larang le kan cibum so le be hana so hana pehtanya li. Kapasti mandu mureum atau minimal pengurus masjid. Jadi itu disebut hadaf fa'il bahasa nahunya. Fa'il artinya pelaku atau yang melarang atau yang mewajibkan, tidak disebutkan lagi dalam bahasanya, karena itu dianggap sudah maklumlah. Ketika disebutkan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu bangkai, nyan hana payah tanyong so paharumnya so paharumnya cip jelasnya ile hana jelas sampai yang le fika jelas Allah, cuman tidak lagi dipanjangkan bahasa atau ayatnya, tidak disebutkan haramallahu alaikum maitata, hana lagi sebut lagi nyan, disebut dalam bentuk majhul, dihilangkan fa'ilnya karena dianggap kita semua tahu bahwa yang mengharamkan makan bangkai itu adalah Allah. Jadi diharamkan kepadamu bangkai, maksudnya makan bangkai. Bangkai binatang yang mati bukan lantaran sembelih, yang gepuo kepada makna bangkai. Jadi itu yang diharamkan. Hurrima alaikum ayyuhal mu'minuna aklal maitati, diharamkan kepadamu hai orang mukmin
makan bangkai orang lain bagaimana? Nampak ayatnya. Karena ayat ini seruannya kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu. Hai orang beriman, Allah kena perumun katanya orang beriman. Maka orang lain baki tak perumun jihan. Hana dikut katanya yang menang kira-kira. Jadi Allah menyayangi kita orang mukmin dengan aturan-aturan. Maka kitanya wategatu li Allah tentang aturan orang mukmin, beda boh pikiran, tak perumun yang kanuru mukmin. Maka ada istilahnya itu, yaitu produk halal. Nah, ini kan sedang viral juga ini. Pokoknya ada nama atau pajuh pastinya urung pekacau engkut. Nah, pajuh belukat, na urung pekacau. Ini kita beberapa hari ini viral tentang label halal. Sebelumnya adalah halal itu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Maka di produk-produk kemasan atau minuman kaleng nyana halal. Artinya melalui proses penelitian dari Majelis Ulama. Bukan sendiri, nanti ada dengan BPOM lagi. Bagian makanan dan minuman. Jadi tipeklah mbak peluk halal. Yang orinya itu, yang asli labelnya berwarna hijau. Karena MUI itu labelnya warna hijau. Adik logo Majelis Ulama MPU sama juga hijau. Berarti tulisan halal. Nah, itu artinya logo yang ori. Nam tulis halal, pu tablo makanan apapun halal. Minuman halal. Tablo Indomie menulis buat peluk inana menulis di halal. Tajib Coca-Cola misalnya, dilihat juga di sana. Kalau ada halal berarti sudah melalui proses rekomendasi MUI halal. Hari ini apakah tidak perlu lagi halal itu? Mamanya hana halal tanya orang mukminnya kau masalahnya. Sebabnya bicara halal, bicara ayyuhal mukminun, bicara orang-orang mukmin. Di orang lain, ana mau tahu tanya. Ijah aja juga deh. Anjir tak kun ijib aja, tijah aja cok. Karena mereka tidak ada kaitannya dengan halal. Gue ngomong aja deh, terserah. Tapi kita orang mukmin tidak sembarangan karena diatur tentang makulat, yaitu makanan-makanan berasal dari sumber gato yang oleh Allah. Lezat makanan dibuat dari babi, nggak bisa kita makan karena katanya orang mukmin. Nah, jadi ini diatur. Nah, kita berharap nanti dengan masalah produk halal ini tetap bagi orang mukmin yang bisa makan adalah makanan yang halal. Terserah sistem bagaimana nanti dengan Kementerian Agama. Ya, mudah-mudahan diatur sedemikian rupa yang terbaik bagi orang mukmin itu nyaman. Bahwa katanya orang mukmin ketika kita konsumsi makan atau minum, kita harus bisa memastikan itu sudah ada label halal, supaya kita makan itu makanan yang halal memang bagi kita yang orang mukmin. Nah, mungkin itu nanti ke depan akan ada penerangan lebih lanjut ya dari negara tentang halal. Yang jelas orang mukmin membutuhkan kepastian labelisasi persoalan halal atau haram. Jadi dalam ayat ini dikhususkan, yaitu hurrima alaikum ayyuhal mu'minuna, diharamkan kepadamu wahai orang beriman aklal maitati, yaitu kamu makan bangkai. Jika kita tanya kenapa bangkai diharamkan, maka ini yang pertama, yang jawaban kapasti Allah Maha tahu. Pakon bangkai kepeharam, pasti Allah Maha tahu itu. Yang kedua, kalau kita ingin cari juga, ingin tahu, ingin riset, ingin meneliti, ya boleh, terutama bagi sarjana-sarjana ilmu kebinatangan atau sarjana ilmu hewan. Berarti pihak pula fakultas kedokteran hewan, walau tidak disebutkan kedokteran binatang. Mereka saya kira pasti punya lab, punya laboratorium. Apa bedanya daging yang mati karena memang proses sembelih
dengan daging yang memang mati, bukan proses sembelih, masukkan sampel daging, pasti ada perbedaan. Saya tidak paham karena bukan jurusan kedokteran hewan, tapi yang jelas nyan ilmu Allah ya. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Berarti kuliah di fakultas hewan atau kedokteran hewan adalah juga kuliah mencari ilmu Allah. Banyak berkabeh lira ni. Alah awak jai kuliah bab fakultas binatang baik dah. Hanya cukup penting bagi kita nyo. Karena bicara binatang, bicara hewan, bicara yang juga Allah bicarakan. Nyo tengah dah pegang masalah binatang. Yang lagi puber malahnya masalah binatang. Masalah makanan-makanan yang sumber zat innya itu dari binatang. Maka kita tidak punya ilmu, ya bersyukurlah. Dalam BPOM, Badan Pemeriksaan Obat-obatan dan Makanan itu ada yang ahli dikumpulkan di sana. Mereka itu paham. Kalau ada sih kita kuliah bab fakultas kedokteran hewan tanya, pejut Allah ke peharum bangkit. Puji Allah ke pahala yang kan bangkit, padahal toh keduanya itu sudah hanya wang li. Nyan ilmu Allah ya. Nah pakainya. Ya, jika kita tidak tahu serahkan pada ahlinya. Kejut ulama itu tidak hanya paham ilmu agama saja, tapi juga saintifik itu masuk ranah agama azid. Maka menjampu-jampu hinan dalam mu'inya menjampu-jampu reung. Nah ahlinya ahli jih menjampu, jadilah sebuah majelis ya. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan, yang disebut bangkai adalah binatang yang mati bukan dengan proses sembelih, ghairud dzabaih, kan karena gusi, bisa saja karena gesupit dengan pintu atau karena gepedek lumo beer gesi hana kasih limo hana nyobek tabi impun si bulian mati mengeroi kadang beer bak gerupah oleh nyo hana terong repah limo nyo itipak dale limo iban cara hana pupu tak pedek aja kena ka mati geroi tak khauri jom lanjut. Jadi non sembelih itulah namanya hadfu amfihi min ghairi zakati, tanpa proses penyembelihan yang sah. Lalu Allah sebutkan lagi, waddamu, diharamkan pula kepadamu meminum darah. Kalau tadi memakan bangkai, kalau sekarang terjemah memakan kan kurang cocok karena darah itu zat cair, jadi harus diterjemahkan dilarang pula meminum bangkai darah. Jadi darahnya hanya tajib background nan kadang ada daerah Jawa akrobat ular ngikoh daku joglah ya murah-murah nu jehak tu darah kan hanjut kena iso ulu kan bak tanya Aceh hana kai punya nanggro syariat Islam. Tapi kalau orang di luar yang kan biasa mentau rumka darahnya dia rumka itu be sama ngaji begeduk ra ta apa kepudu ulu ta apa raga koh ju berapa cengkir berapa gelas biasa pak gopnya baik dah nyopi anak pupuh naik lewat Aceh bah tak coba tiga baik darah kan itu adalah waddamu damon, maka damnya gebuhnan dam kena sia dam pakai kun di Arab sia dam karena watai tasih pasti itu darah, maka dam juga diambil nama untuk binatang yang disembelih pada saat orang ibadah haji. Dam payah sia dam salah satu adalah sanksi punishment atau hukuman terhadap orang yang melakukan ya di luar daripada ketentuan sia dam. Padahal damnya artinya darah, artinya gayus sia bitibik darah bentuk sia ngelikut sikin kali ikut sia padahal ada bitibik darah hana keun sia. Jadi darah bahagian dari yang Allah haramkan untuk dikonsumsi atau untuk diminum. Entah bagaimana rasanya, kita tidak pernah merasakan. Di sini yang diharamkan adalah yang disebut dengan darah, ad-damu al-masfuhu, darah yang mengalir, darah yang ile, yang mucru-cru. Apabila kita sembelih binatang, kamu ceruk-ceruk tibik darah.
Nah, darah itu yang diharamkan. Baik diharamkan untuk disentuh karena itu najis, atau diharamkan apalagi untuk minum. Jadi yang hana haramkan yang tazid, karena peharam darah mengalir. Berarti lawan kata hana peharam darah yang hana mengalir berarti. Contoh, 17 kata rah daging enggak juga belum sepertinya masih berdarah juga, tapi darahnya hana mengalir, maka itu tidak diharamkan, bukan lagi sebagai darah mengalir. Atau ada darah nanti yang dimaafkan, bukan diminum. Darah jamuk tengah dah sembayang, nah jamuk karena itu tenli memang kamu tiet maka ruh dah cukai jamuk karut darahnya menteng hana perhatian tadi karena kan darah draw jamuk, tapi jamuk darah hisapan krimu tu jamuk kan darah draw asli jamuk hana darah, asli lalat hana darah, asli keraleup hana darah. Maka binatang yang tidak berdarah, binatang itu jika mati di dalam makanan dimaafkan. Allah belangong tatagun kuah erhad keraleup, mang keraleup ngalang kuah suum kan mati. Akiban hukum kuah yang tinggainya, sedangkan keraleup kan mati. Caranya adalah buang keraleup, jeb kuah. Yang baik buang kuah, jeb keraleup. Nah, jadinya mudah lah kan. Jadi keraleup mentang eta bah. Oh, mah baki mah kar. Oh nya haji don payah neubah kuah-kuahnya. Hai, hana karena keraleup bukan binatang berdarah. Cipoh keraleup itu berdarah. Yang na putih yang tubuh yang na teh gila kan. Ah, tengah datagun kuah kamu drok-drok. Ui tepoh lalat, mu tumpuk lalat dalam kuah. Maka dalam hadis Nabi, idza apabila jatuh lalat itu kan tinggal tertenggelamkan, memang lalat helang tabah laju tajib jeut. Tapi khusus untuk lalat, khusus untuk lalat sunat. Yuh lalatnya galom tabah, maka lalatnya geyu tenggelamkan sekaligus. Karena eksperimen menunjukkan bahwa jika lalat jatuh ke dalam air, nah hadis idza waqa'at dzubabatu ila idza waqa'at dzubabatu, apabila jatuhlah seekor lalat dalam salah satu bejana, ina'i ahadikum, dalam satu bejana, bisa gelas, bisa galing, berapa pula pokoknya na'i, maka fal yaghmishu kali Nabi, tenggelamkanlah lalat itu sampai sehabis tenggelam. Kepuri pun nama be. Pertama lalatnya ketika jatuh pasti tersungging sebelah kiri. Jecok lalat jetik lang ci kalon pasti mentunggeng wi ji. Ngek wi kan. Nya han hare unun. Kan kadang lalat kecanggih. Ada canggih pi lalatnya tetap hare wi ci teh lah tabo. Eksperimen of hadis. Dari hadisnya tak coba aju. Je ke ilmu hadis, je ke ilmu fisika, dan je ke ilmu hewan, leboh ilmu hewan. Pertama ilmu agama yang ilmu fikih, yang kedua ilmu kimia. Butoihan dalam sayup lalatnya racun. Kan payah diuji yang butoi Nabi yang pegah, dan kali teh lego betul nak petak teh li. Nah, yang kedua ilmu kebinatangan, benarkah lalat itu tersungging sebelah kiri? Tiada lalat tabah cikalan tabah. Nah yaunun hana mandu muwi, itu karena sudah dinyatakan di dalam hadis. Setelah diteliti apa yang ada di dalam sayap lalat itu, pasti yang ditemukan dalam sayap lalat adalah racun. Yang ditemukan dalam sayap kanan lalat pasti lawan racun. Bisa maknanya madu, bisa maknanya penawar, atau namanya obat. Jatuh lalat sebelah kiri, air itu sudah bermasalah, walaupun ianya hanya najis. Tenggelamkan satu lagi tanah maju gede, karena bak sayap kanan na madu, atau na penawar, atau na obat, maka air itu steril kembali.
sang hadisnya itu mung li penyanyi zaman. Madu di tangan kananmu madu, racun nah kan di tangan kiri apa ya rupanya hidup balalat kan bak urang tapi nyanyian ke urang. Jadi yang betul bak lalat itu racun di sayap kirimu, menang. Madu di sayap kananmu. Tem lagu kakon ke lalat, kak urang. Pandai nak racun macam urang. Mungkin dah sengaja tak nak racun kau. Jadi itu bahagian juga saintifik, pengetahuan ilmu alam. Sudah. Maka darah yang mengalir haram. Darah yang tidak mengalir seperti lalat, ya silakan saja. Lalat lang iya. Man iya pergi tak mahai, iya pergi tak sakit. Musuh lalat ele. Tacok kan tendok dah beh lalat. Man sunat segala mana tanam tiga, leh tanam tiga, beh lalat lalu jib iya. Yang baik tak balik ke mana? Beh iya jib lalat. Yang balik. Guna pegah bahawa lalat itu bukan binatang berdarah. Demikian pula nyamuk. Walahmul khinzir, Allah sambung lagi ayatnya, dan diharamkan kepadamu daging babi. Kalimat daging babi ini maksudnya babi. Apa saja yang ada pada babi ya babi. Apa saja yang ada pada orang ya orang. Nyoba tanya gelinyung iwa ke makna urang, jaro urang, kaki urang. Mantakan Allah menyebutkan diharamkan kepadamu daging babi, kenapa tidak disebutkan diharamkan kepadamu seluruh babi, kakinya, hidungnya, pinyungnya, apakah hang sebut mandu maju. Jadinya ini kalimat Al-Quran kan mukjizat, bahasanya simple, bahasanya penuh dengan namanya uslub, ada gaya bahasa. Diharamkan kepadamu daging babi. Dalam penjelasan, terutama dalam mazhab kita Syafi'i, yang dimaksud dengan daging babi adalah babi. Mau daging, mau ekor, mau kaki, mau apa saja. Jadi di sini disebutkan qala Zamakhsyari kana ahlul jahiliyah ya'kuluna hadhil muharramat. Orang-orang jahiliyah dulu makan babi dia, makan bangkai dia, minum darah dia. Sedangkan yang semua ini justru Allah larangkan. Lalu wa innama dzukira alaihi lahmul khinziri. Kenapa disebutkan di sini daging? Kenapa tidak disebutkan babi saja? Liyubayyina annahu, sebagai penjelasan bahwa haramun bi'ainihi. Haram itu adalah dengan keutuhannya. Apakah daging long disebut? Karena sasaran utama adalah makan daging, bukan makan kaki, bukan makan kuku, bukan makan telinganya, bukan makan moncongnya, tapi sasaran utama adalah makan dagingnya. Maka disebut haram pajuh asawabui, karena kadang-kadang lih pajuh asaw gakinya tidak ibah. Maka menyohana gepegot lagi nyan berarti haniwo makna kepada yang utama. Contoh danyo manusia hana tidak sebut mendum, tapi maksudnya mendum sebut hana mendum sư nào rương sư apa dum trip kah hana lumah puta khele danyo hai ke trip kah hana ku wajah ke kan wajah saja dekun nyan kau berarti gelinyung na ku cuma wajah hana kan ketatep kahana ku wajah punggung kena ku kan kami aku ketatep kahana ku wajah nya masa boh tubuh dah hana gelinyung pi hana ta hidung pi hana ta mandung hana ta cuma dah keun nya ketatep kahana ku wajah ke hana ta soleh katanya hana pu gaki na ka kan hana sid, tapi disebutkan yang paling pokok karena sasaran babi adalah makan daging. Yang lain dikagbo. Sasaran utama melihat orang adalah wajah. Hana banda itu orang langsung tipatu wajah hana. Pasti itu wajah. Jadi yang sifatnya utama, yang sifatnya adalah primer,
nyan disebutkan sebagai mewakili sebut gekun sebut juzuk menyebutkan bahagian, tapi yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan. Matai tak kun lagi tanya hana lumah hana dehlu wajah nang trip nyan berarti keseluruhannya. Bahkan orang ketika tampil itu selalu sasaran utama pada wajah. Kepada penceramah dengan hormat kamu persilakan. Yang mendung itu wajah bro. Mana itu jakrung, itu sepatu, itu jam. Mana tetap sasaran utama melihat adalah wajah. Nah disinilah makna apa tadi? Lahmul khinzir, makna daging babi, bukan daging saja yang lain boleh, tapi semuanya juga dimaksudkan haram. Darah, apapun dari dia. Selanjutnya Allah lanjutkan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan diharamkan kepadamu memakan apa yang disembelih bukan karena Allah. Maksudnya bukan karena nama Allah atau bukan karena orang yang beriman kepada Allah. Dalam mazhab Syafi'i, maksud li ghairillah adalah makanan yang disembelih oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, alias bukan muslim. Makanan yang disembelih oleh orang yang bukan muslim nyan li ghairillah gebuhnan. Nanti ada khilaf di sini. Belajar mazhab yang 4. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, makna li ghairillah yaitu yang disembelih bukan tidak menyebut nama Allah. Atau dalam makna yang lain, li ghairillah itu adalah dipersembahkan bukan karena Allah. Untuk na ya uyu, mangkiban timyakan karena Allah ketahu karena. Nah karena yang lain. Orang-orang jahiliyah menyembelih mempersembahkan kepada Al-Latta wal Uzza, kepada tuhan-tuhan patung mereka. Itanya lanjut, mesti karena Allah. Adik sembayang kan ujung lillahi ta'ala. Aja lumpuat hati ngahuro perle bulan Ramadan ujung-ujung karena Allah Ta'ala. Aja lum sembayang maghrib le rakaat le ikut imam karena Allah Ta'ala. Yang kejut mandum yang karena Allah Ta'ala, maksudnya kalau bukan karena Allah Ta'ala, kalau bukan li ghairillah, itu semuanya haram dimakan, sebagaimana dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu kepada tuhan-tuhan mereka, yaitu ma dzukira alaihi ghairasmillahi au dzubiha li ghairillahi ka qaulihim. Lagi contoh diucapkan oleh yang bukan orang mukmin saat menyembelih bismillah. Tanya kan bismillahirrahmanirrahim groh tako. Tapi orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir musyrik dahulu, orang-orang Yahudi bismillah nyan haram. Selanjutnya atau Uzza tuhan mereka. Makna yang lain daripada uhilla li ghairillah ini yaitu yang tidak menyebut nama Allah, maknanya tidak beriman pada Allah. Nya tanya sembelih tanya oleh apakah kita tanya orang mukmin yang bermadzhab Syafi'i. Si nyan semua si mana si te si luma barang kapu je ge si le urang inang je ge si le urang agam pakan. Karena urinang nyan urinang mukmin mukminah, urang agam nyan urang agam mukmin je geusi. Jadi semestinya hana repot ha. Je urinang je urang agam. Tapi sunat semestinya geusi ba urang agam. Jika urinang pertama hana careng semesti, yang kedua hana beuheu semesti. Kan beda kan? Geus semesti careng, cuma hana beuheu karena darah. Nyan sunat geusi ba uragam. Menyonyan maksud jih berarti urinang juga lebih got semesti. Bila hana uragam yang mahir semesti dan bila hana uragam yang beuheu semesti.
sama dengan bak rumah potong yan jid ikrija urinang yang behe semesti bet mekepo. Lamaran kerja, saya sebagai perempuan ahli menyembelih, mohon diterima menjadi tenaga penyembelih. Jika memang enggak nyambehe dan hilang daripada fitnah bet sampai tinggal semesti karena cantik saganyan awai sia ganyan lego nyah je. Behe semesti dan dia sekolah mungkin ya seperti tadi fakultas hewan, kedokteran hewan, ahli menyembelih dia. Daripada anak uragam hana behe nya ge khul leurinang me agam drone keno cok inang lu drone ya. Jadi semestinya getinjau dari segi pertama behe semesti, yang kedua ahli mahir bak menyembelih. Umumnya behe semestinya iduk bak urang agam. Maka lang kitab ditulis wa yusannu lil mar'ati ayyu waqila dzabahaha ila rijal. Sunat bagi urinang diwakilkan sembelihan ganyan bak urang agam. Maka yang sia kurban rata-rata melasah urang agam. Yang tupo kameng ata cupo Rabi'ah. Mangkepun sia ledrone karena cupo Rabi'ah kejut sia. Sunat sia kurban oleh masing-masing yang punya kurban. Mau urinang kena si kurban ke? Adik pilih ganyan sunat isi bak uragam icupo Rabi'ahnya karena iganyan ya semesti yang kerja baik tertungkui mumai lang kitab tulis yang po kurban sunat sia kero idon cupo Rabi'ah dah kameng hanya pat nyopat tikin sia kero ne baik si dapat salah ganyan ke cupo Rabi'ah ilung menyani sia badro ne kakak hana kurban maka enggak masalah. Maka sunat bagi perempuan itu menyembelih diwakilkan pada orang lain. Mana tungkuimu kesemesti yang hai long cupo Rabi'ah me kena sikin nu semesti me kena kusia kero bismillah Allahu akbar sia kusia le cupo Rabi'ah cadang tak kero ne ahli semesti ya bakun nya tungkuimu ka jejok sikin cupo Rabi'ah. Jadi lebih urang agam no getinjau karena keahliannya skill kon karena muagam salah tak tengok uragam walaupun agam beda-beda behe ti na uragam behe na salam bang ke ulia bae ka nyamplung ka suun nah si urinang na ya ulia ya. Jadi peuheun beda-beda, maka dalam hal semesti diutamakan yang ahlinya walau dia perempuan. Yang kedua mesti yang menyembelih itu orang beriman, berarti yang gekeun li ghairillah bila daging itu disembelih oleh orang yang bukan beriman. Sedangkan kun bismillah itu hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Hambali. Kalian buka fikih 4 lumo gusi le urang agam atau le urang inang yang Islam hana kun bismillah nyaw tupa kurban pulen me kena ro geso ka mati kan nan ke bismillah hana termung ke bismillah kan taboh limo nya ba kun kan ti pleu boh ka me nya ngurutoh na hana termung ke bismillah apa lo hana sah ke kurban lo hana ba yo na sah karena kun bismillah beno sunat. Yang penting urang sianya adalah urang iman nya dalam mazhab utanya Syafi'i. Yang kedua tenan unu kesemestian kadang-kadang dua keun bismillah nyampe rana kana ki hana sah yang kurban atau hana sah binatang sah. Berarti makna daripada itu tidak sah disembelih oleh orang yang bukan mukmin. Agama apa? Islam? Bukan. Karena jikon Islam sini pisau saya ahli sembelih gak gede keruh gede bismillahirrahmanirrahim tapi ke Islam isi nyah dia jauh ya bunuh yang hana bismillah jeut jauh karena itu status orangnya mukmin. Yang kedua contoh saja kan status mukmin cuman bismillah mentang ruh tak berkhiyatnya hansah maju. Ini makna li ghairillah ya. Kabeh hotai 5 menit tu sisa kita lanjut yuk. Pertanyaan hana yang apa ni nak bantawa umrah
galom tamu ulang. Ya, takut room jawab bok rumah ada kan. Nah, baru ya. Wal mun khaniqatu, Allah mengharamkan kepadamu binatang yang dicekek. Puas Aceh. Cekak. Lah anak kudu ho sikin. Hai kasih mana orang itu? Gerabah sikin tak. Ngomel kena juga dia. Wah, gecekak ipu darah labah. Hansah, karena itu bukan sembelih. Atau anak kudu ho sikin, ku cekak punya kamu buka pintu tak kaculok lah hung pintu ke tepit juga di. Anjir zit, itu dianggap munkhaniqah. Binatang yang tercekak, tadho nafah sengkak sinan. Kamu tem prek-prek juga deh. Hanya anak kira sembelih. Hiya allati tunhanak bihablin wasyubihi. Tacun tacok taku mau tarik je lumonya hana putat hianya getat yo tu lumonya ganas atau kleut mui yang kepalik lumo mat tidih 5 dok nan dok tarik tidih tarik tambang kan putoh taku hanjut sih karena tidak mengalir. Atau cara lain babak YouTube le no ikontak ibor mati atau na dikontak listrik, semua itu adalah bukan sembelihan yang halal. Yang kenyan berarti watena makanan sajian, makanan kemasan yang diimpor dari luar negeri itulah perlu label halal. Berarti ada perwakilan ulama yang melihat proses pengalengan binatang itu. Natim hide nyan halal, pegaklah label halal. Itanya sikah hana tau. Makanya kita tanya watai tamu belawa, mek tak kabuk ngah halal ngah haram. Nyo halal bek katanya pak kedepu ka halal nak kau nya hana urusan neo ya kai tulis nyan halal, maka itu diserahkan kepada yang berkompeten. Baik, jadi demikian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.